Pada chapter 6 ini, kita masih akan belajar tentang time value of money. Cuman, kalau kemarin pada chapter 5 kita belajar tentang dasar-dasar, jadi masih yang basic sifatnya. Untuk chapter 6 ini, kita masuk lebih dalam ke pokok bahasan tentang anuitas maupun topik-topik lain, seperti misalkan perpetuitas ataupun complex cash flow streams. Baik, kita ingat ya, pada chapter kelima kemarin, kita kan belajar tentang single cash flow lebih tepatnya. Jadi, kalau saya berinvestasi sekarang, misalkan saya nabung sekarang senilai 1 juta dalam tingkat bunga 5%, maka 10 tahun lagi uang yang 1 juta tadi akan jadi berapa? Nah, pada bab ini kita akan berpikir yang lebih kompleks lagi, dalam artian bagaimana kalau saya tuh nabungnya nggak cuma saat ini saja, tetapi rutin. Misalkan dalam tiap bulan saya juga nabung 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Nanti pada akhir tahun ke-10, misalkan uang saya jadi berapa dari yang saya tabung rutin tiap bulan itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada bab atau chapter 6 ini, yang pertama adalah kita diharapkan dapat membedakan antara ordinary annuity sama annuity due. Apa itu ordinary annuity sama annuity due? Nanti akan dibahas lebih dalam. Kemudian kita masih akan belajar tentang bagaimana menghitung present value dan future value, tetapi untuk yang saya sebutkan tadi tidak single cash flow, tapi yang jamak gitu ya, yang cash flow-nya, aliran kasnya itu lebih besar lebih dari satu kali. Selanjutnya, kita juga akan menghitung present value dari perpetuitas. Perpetuitas nanti sendiri ada dua, yaitu yang level perpetuity sama growing perpetuity. Sesuai judulnya, jadi kan namanya level perpetuity, berarti nanti aliran kasnya itu kira-kira sama gitu ya, dari waktu ke waktu. Sedangkan growing ya ada pertumbuhannya. Nanti kita lihat. Selanjutnya yang ketiga, kita juga diharapkan dapat menghitung present value ataupun future value dari aliran kas yang kompleks. Ada aliran keluar cash outflow atau aliran masuk cash inflow yang mungkin jumlahnya tidak sama, tetapi kombinasi antara ada beberapa tahun yang jumlah aliran kasnya itu sama, ada beberapa tahun yang tidak sama. Nanti bagaimana cara menghitungnya kita akan belajar di bagian-bagian akhir dari bab 6 ini. Kemudian untuk prinsip-prinsip Menkeu yang diterapkan, masih yang nomor 1 tentu yang prinsip time value of money, sama yang prinsip yang ketiga tentang cash, yaitu cash flow are the source of value. Baik, kita langsung saja ya masuk ke anuitas. Apa sih itu sebenarnya anuitas? Jadi, anuitas pada dasarnya adalah serangkaian pembayaran dengan nilai yang sama yang dibuat pada akhir suatu titik dengan jarak waktu yang sama. Misalnya bulanan, kuartalan, atau tahunan. Jadi, coba diperhatikan ya. Jadi, namanya anuitas itu adalah serangkaian pembayaran dengan nilai yang sama. Jadi, jumlah rupiahnya itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dibuat dengan jarak waktu yang sama juga, equidistant. Itu ya. Jadi, kalau misalkan dia bulanan ya duit yang pembayarannya tadi itu juga tiap bulan. Kalau tahunan ya tiap setahun sekali. Jadi kedua syarat ini harus terpenuhi untuk disebut sebagai anuitas. Misalkan saya menabung tiap bulan 1 juta rutin gitu ya, terus saya lakukan gitu, berarti itu adalah anuitas. Tapi misalkan saya menabungnya itu rutin sebenarnya ya, rutin tiap bulan tetapi jumlahnya berbeda-beda. Nah, itu tidak bisa dikatakan itu anuitas. Atau mungkin dari selama setahun misalkan saya nabung tiap bulan itu kadang ada yang 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu ya. Yang misalkan dari bulan sekarang, misalkan ini bulan apa ya? Ini bulan April gitu ya. Dari bulan April, Mei, Juni, Juli saya menabungnya 1 juta. Setelah itu 2 juta di Agustus misalkan,
terus di September nanti beda lagi seperti itu. Nah, yang bisa dikatakan sebagai anuitas ya 4 bulan yang berurutan tadi, yang jaraknya berurutan dan nominalnya sama, itu yang dinamakan anuitas. Nah, kemudian jika pembayaran dibuat pada akhir dari masing-masing periode, maka anuitas tersebut dinamakan ordinary annuity atau anuitas biasa. Jadi kalau saya bayarnya di akhir periode, misalkan ya misalkan saya sekarang nih, nanti akhir bulan depan saya bayarnya terus gitu ya, di tiap akhir bulan gitu misalkan. Nah, itu dinamakan sebagai ordinary annuity. Contohnya, misalkan kayak gini, ada kasus seperti ini ya. Berapa uang yang akan kita kumpulkan pada akhir tahun ke-10 jika kita mendepositkan 3.000 US dollar untuk masing-masing tahun selama 10 tahun ke depan dalam sebuah akun tabungan yang menghasilkan bunga 5% per tahun. Dibayangin ya. Jadi kita tiap akhir tahun itu nabung. Misalkan 31 Desember nih, tahun ini, akhir tahun ini nanti kita 31 Desember kita nabung atau mendepositkan uang kita 3.000 US dollar. Terus selama 10 tahun. Nanti tabungan atau deposito kita itu akan dapat bunga 5% per tahun. Nah, kira-kira pada akhir tahun ke-10 nanti uang kita itu jadi berapa? Kita nanti untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan rumus dari future value ya, karena kita kan pengen tahu dalam 10 tahun ke depan itu nilainya berapa, maka kita pakai bagaimana cara mencari future value-nya. Nah, rumus dari future value ini dari ordinary annuity adalah payment atau PMT dikalikan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I. Ya, jadi PMT itu payment, jadi pembayaran anuitas tadi, pembayaran yang jumlahnya konstan tadi, yang juga intervalnya konstan. Jadi yang di sini 3.000 itu adalah PMT, paymentnya. Interest rate per periodenya berapa? Di sini 5%, karena bunga per tahunnya 5%. Terus jumlah periode sampai dengan anuitas berakhir di sini tadi berapa tahun? 10 tahun ya. Jadi N-nya nanti ada 10. Tinggal kita masukkan, jadi 3.000 dikalikan 1 plus 5% pangkat 10 minus 1 dibagi 5%. Nanti ketemunya 37.740. Jadi kalau kita nabung rutin atau kita mendepositkan rutin uang kita sebesar 3.000 US dollar selama 10 tahun pada tingkat bunga 5%, maka kita akan dapat jumlah nanti di akhir tahun ke-10 kita akan dapat jumlah uang sebesar 37.740. Itu tadi kalau kita ngitung pakai rumus ya. Kalau kita pakai financial calculator nanti tinggal dimasukkan saja N-nya 10 gitu ya. Interest per year-nya itu 5, kemudian present value-nya 0, PMT atau payment-nya minus 3.000. Ya, karena ini kalau kemarin kan kalau single cash flow di sini yang diisi ya, present value-nya yang di sini yang diisi. Karena dia cuma sekali tok di titik sekarang. Nah, kalau ini kan payment, jadi yang pembayaran yang sifatnya rutin tadi, yang terjadwal dan jumlahnya tetap tadi. Itu ditulis di sini. Nanti akan ketemu future value-nya adalah 37.733,67. Kalau pakai Excel lebih mudah lagi. Jadi nanti tinggal sama dengan FV sama kayak kemarin sebenarnya, sama kayak chapter 5 future value, buka kurung, nanti rate-nya masukin 5%, N period-nya 10. Nah, payment-nya nanti minus 3.000. Present value-nya adalah 0. Nah, berbeda ya kalau kemarin, kalau single cash flow tadi kemarin yang kita cuma nabung 3.000 di awal saja, nanti yang diisikan di sini yang present value-nya minus 3.000, payment-nya 0. Tapi kalau anuitas pembayarannya itu kita lakukan rutin, maka yang diisi adalah payment di sini, PMT-nya. Nanti akan bertemu pada nilai ini ya, 37.733,68. Sebenarnya kalau nggak mau pakai rumus tadi, bisa dihitung satu-satu. Kalau nggak percaya misalkan seperti itu. Jadi kan tadi 3.000 terus dia ditabung selama 10 tahun gitu ya, pada tingkat bunga 5%. Nah, kalau misalkan nih contoh lain, misalkan kita pengen juga nabung gitu ya, sebesar 5.000 US dollar
per tahun gitu ya, selama 5 tahun pada masing-masing akhir periodenya pada tingkat bunga 6%. Nah, itu pada akhir tahun kelima akan jadi berapa? Itu kan kita lihat nih, ya kan, pada akhir tahun kelima berarti pembayaran terakhir itu kan tidak dapat bunga. Jadi dia cuman dapat ya jumlahnya itu saja 5.000. Kemudian pada tahun keempat ini kan sempat tersimpan di akun kita selama 1 tahun. Masih ingat kemarin untuk single cash flow itu rumusnya bagaimana? Jadi dikalikan 1 plus I pangkat N kan. 1 plus I berarti dia dikalikan 1 tambah 0,06 atau 6%. Jadi dikalikan 1,06 pangkat 1. Ya kan? Karena ini cuma sempat tersimpan di rekening kita selama 1 tahun. Untuk pembayaran atau tabungan yang kita buat pada akhir tahun ketiga ini kan sempat tersimpan 2 tahun nih di sini. Jadi nanti dikalikan 1,06 pangkat 2. Ketemu sekian. Ini juga sama. Kalau yang tahun kedua ini sempat ininya 3 tahun, sempat tersimpannya jadi N-nya 3. Jadi 1,06 pangkat 3. Untuk yang ini juga sama. Yang tahun pertama ini sempat tersimpan 4 tahun, jadi nanti 1,06 pangkat 4. Kalau dijumlah, nanti future value dari anuitas ini, kalau kita hitung satu-satu itu sama, 28185. Nanti coba pakai rumus yang di sini, hasilnya akan sama. Segitu juga hasilnya. Kenapa? Karena rumus tadi sebenarnya mempersingkat kita daripada kita ngitung masing-masing itu sebagai single cash flow gitu ya, yang kita hitung satu per satu, maka lebih baik pakai rumus tadi, hasilnya akan sama. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan kita ketemu soal yang menanyakan tentang mencari PMT-nya gitu ya. Jadi berapa sih pembayaran rutin yang diperlukan untuk dapat sejumlah uang sekian gitu ya pada akhir tahun kesekian. Nah, kita nanti sebenarnya pakai rumus yang tadi juga. Jadi future value sama dengan PMT dikalikan 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I. Atau yang dalam bracket ini, dalam kurung ini biasanya disebut dengan future value annuity factor gitu ya. Beberapa menyebutnya. Nah, kita kan tahu di sini. Jadi yang kita cari PMT-nya di sini. Nanti dimasukkan persamaan ini secara otomatis akan ketemu PMT-nya. Contoh. Jadi jika kita dapat memperoleh 12% return atas investasi yang kita lakukan dan kita ingin mengumpulkan 100.000 US dollar uang untuk membiayai dana pendidikan anak kita yang baru lahir, ya, saat dia menginjak usia 18 tahun lagi, berapa uang yang harus kita investasikan tiap tahunnya untuk mencapai tujuan itu, ya kan? Jadi kita pahami dulu ya soal ini. Dari sini kita tahu bahwa I-nya adalah 12%. Nah kan, future value 100.000 US dollar. Nah, karena anaknya ini baru lahir saat ini, dan nanti harapannya pas waktu dia menginjak usia 18 tahun berarti N-nya adalah 18. Gitu ya. Nah, kita tinggal cari PMT-nya nih. Yang pertama kita gambar dulu biar lebih mudah membayangkan gitu kan. Payment sampai 18 kali payment nanti, yang nanti pada akhirnya di sini akan dapat jumlah 100.000 US dollar dengan tingkat bunga 12%. Kita tinggal masukkan ke rumus ini. Jadi 100.000 sama dengan PMT dikalikan 1 plus 12% pangkat 18 minus 1 dibagi 12%. Ketemu 1793,73. Mau pakai kalkulator keuangan sama, tinggal dimasukkan, nanti juga ketemu nilai yang sama. Kalau pakai Excel, nanti sama dengan PMT, payment gitu ya. Nanti kalau kemarin gitu kan kita nyarinya antara PV atau FV gitu ya. Kalau sekarang payment, kita nyari payment ya nanti tinggal dimasukkan sama dengan payment buka kurung, nanti rate-nya dimasukkan 12%, N/nya 18, present value-nya 0, future value-nya 100.000. Ketemu nanti payment-nya adalah 1793,73. Analisis kita apa? Jadi, jika kita berinvestasi 1.793,73 US dollar setiap tahun
selama 18 tahun, maka pada akhir tahun ke-18 nanti kita akan dapat mencapai tujuan kita untuk mengumpulkan uang 100.000. Dengan catatan tiap tahunnya kita dapat return atau dapat bunga sebesar 12% atas investasi atau tabungan yang kita lakukan tersebut. Ada catatannya apa? Jadi pembayaran terakhir sebesar 1.793,73 itu dilakukan pada akhir tahun ke-18 sehingga dia tidak dapat bunga untuk pembayaran yang terakhir ini. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan adalah I-nya gitu ya. Jadi kita juga dapat mencari I atau interest rate itu yang memungkinkan simpanan atau investasi kita tersebut dapat menjadi sejumlah besar uang pada suatu waktu di masa depan. Pada prinsipnya sama, gunakan saja rumus yang tadi gitu ya. Cuman nanti I-nya saja yang kita cari. Contoh, ini misalkan ada kasus seperti ini. Jadi, dalam 20 tahun kita berharap dapat memiliki simpanan 100.000 untuk keperluan membiayai kuliah anak kita. Jika kita dapat menyimpan 2.500 pada akhir dari tiap-tiap tahun selama 20 tahun ke depan, berapa rate of return yang harus kita dapatkan dari investasi kita untuk mencapai tujuan tersebut? Coba perhatikan di sini ya. Jadi kita tahu N-nya ada 20, kemudian future value-nya adalah 100.000 gitu ya. Terus payment yang kita buat tiap-tiap akhir tahun itu adalah 2.500 US dollar. Jadi kita tinggal masukkan ke persamaan tadi, atau kalau mau pakai kalkulator keuangan juga bisa. Jadi N-nya 20, payment-nya tadi 2.500 dikasih tanda minus jadi depannya. Kemudian future value-nya 100.000, present value-nya 0, ketemu 6,77. Kalau kita pakai Excel, nanti kalau kemarin sama ya, kalau mencari bunga itu rate ya, sama dengan rate buka kurung 20 gitu ya, end periodnya, payment-nya ada 2.500, present value-nya 0, future value-nya 100.000, ketemu 6,77%. Pakai itu juga sama sebenarnya kalau mau pakai rumus yang tadi, tinggal dimasukkan saja. Nah, yang terakhir kita juga tidak hanya mencari misalkan future value, payment, atau mencari interestnya, tapi kita juga bisa mencari N-nya gitu ya. Jadi misalkan ketemu kasus yang ditanyakan berapa sih jumlah periodenya gitu. Nah, kita bisa menggunakan ini juga rumus tadi, cuman nanti akan lebih susah ya, karena sekali lagi kalau nyari N itu memang lebih susah kalau pakai rumus, karena pilihannya kalau tidak pakai trial and error juga pakai misalkan interpolasi seperti itu. Nah, bisa yang paling lebih mudah adalah pakai financial calculator maupun Excel. Contoh, misalkan kasusnya gini. Jadi, kamu berencana untuk berinvestasi 6.000 US dollar pada tiap akhir tahun dalam sebuah akun yang membayarkan bunga 5%. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar akun tersebut dapat berkembang menjadi 50.000? Artinya apa di sini? Payment-nya, PMT-nya itu ada 6.000, kemudian bunganya atau I-nya ada 5%, gitu ya. Kemudian future value-nya ada 50.000. Kita ditanyakan berapa sih N-nya, tinggal dimasukkan ke rumus untuk kalkulator keuangan, financial calculator, atau kalau pakai Excel nanti tinggal sama dengan N period ya. Kemudian buka kurung, rate-nya berapa? 0,05 atau 5%, payment-nya minus 6.000, present value-nya 0, future value-nya 50.000. Nanti akan ketemu 7,14 years atau 7,14 tahun. Nah, itu tadi kan rumus untuk menghitung future value ya dari ordinary annuity atau anuitas biasa. Nah, bagaimana cara mencari present value dari sebuah ordinary annuity? Ada rumusnya tersendiri. Jadi untuk present value itu sama dengan PMT atau payment dikalikan 1 minus 1 dibagi 1 plus I pangkat N per I ya. Agak kompleks ya. Kalau yang di dalam bracket ini, yang di dalam kotakan ini atau kurung ini juga sering orang menyebutnya sebagai present value annuity factor atau PVAF gitu ya. Nah,
payment seperti tadi, biasanya itu adalah pembayaran anuitas yang kita depositikan atau yang kita terima. Tergantung kita ada cash outflow atau cash inflow. Kemudian discount rate itu I, N itu adalah jumlah periode. Nah, di sini ini untuk figur 6.2 ini memperlihatkan bahwa present value dari ordinary annuity yang mendapatkan uang 500 setiap tahun selama 5 tahun ke depan pada tingkat bunga 6% gitu ya. Jadi misalkan nih contohnya misalkan saya dalam 5 tahun ke depan itu akan dapat misalkan apa ya, kayak pensiun gitu atau misalkan semacam tunjangan gitu ya, yang akan saya terima pada tiap akhir tahun selama 5 tahun ke depan sebesar konstan gitu 500 US dollar. Itu berapa sih present value-nya? Nah, kita kan bisa ngitung sendiri nih satu-satu. Kita menganggapnya 500 ini sebagai single cash flow gitu. Kita pakai rumus yang di chapter 5. Misalkan jadi present value dari 500 itu ya berarti 500 dibagi 1,06 atau 1 plus I pangkat N-nya. N-nya kan 1. Jadi 500 dibagi 1,06. Untuk tahun kedua nanti sama, 500 dibagi 1 plus I, tapi N-nya ada 2, ini kan karena ini 2 tahun, berarti nanti 500 dibagi 1,06 pangkat 2. Untuk yang cash flow di tahun ketiga, itu pada prinsipnya juga sama, 500 dibagi 1 plus 0,06 pangkat N-nya 3. Begitu seterusnya sampai akhir tahun kelima. Ini nanti kalau kita jumlahkan, maka 2106,18 US dollar. Ini kalau kita ngitung satu-satu. Kalau kita pakai rumus tadi, tinggal ngisi di sini saja. Jadi payment-nya ada 500 gitu ya. Kemudian I-nya tadi ada 6%, N-nya ada 5, nanti ketemunya akan langsung 2106,18. Jadi rumus tadi akan sangat membantu gitu ya, daripada kalau kita ngitung satu-satu. Ya bayangin aja kalau misalkan nanti periode anuitasnya ini, end periodnya itu ada 500 tahun gitu. Masuk kita mau ngitung satu-satu single cash flow-nya, kan tidak mungkin. Baik, ini contoh soal dari present value untuk ordinary annuity. Jadi berapa present value dari sebuah anuitas senilai 10.000 yang akan diterima pada akhir tiap-tiap tahun selama 10 tahun dengan 10% tingkat diskonto atau discount rate. Jadi kita tahu dari sini ya, kita disuruh nyari present value atau PV, kemudian ada payment di situ sebesar 10.000, kemudian N-nya ada 10, I-nya ada 10%. Kita tinggal gambar nanti 10 tahun gitu ya. Kita di masing-masing tahun dapat 10.000, I-nya 10%. Nah, kita tinggal pakai rumus tadi, present value sama dengan PMT dikalikan 1 min 1 dibagi 1 plus I pangkat N bagi I. Nanti akan ketemu, dimasukkan. Present value-nya adalah 61.445 US dollar. Pakai kalkulator keuangan juga sama, tinggal dimasukkan. Kalau pakai Excel nanti sama dengan PV, rate-nya berapa? 10% atau 0,1. End period-nya tadi ada 10 tahun, 10. Payment-nya ada 10.000, future value-nya 0. Ketemunya sama, 1.445,67. Analisis kita apa? Jadi sebuah pembayaran lump sum gitu ya, atau one time payment yang dilakukan hari ini sebesar 61.446 itu setara dengan kita menerima uang 10.000 per tahun selama 10 tahun dengan diskon rate 10%. Nah, yang sebenarnya mirip juga gitu ya terkait dengan anuitas itu adalah amortized loan gitu ya. Amortized loan itu apa? Itu adalah loan yang dibayar atau dilunasi dengan pembayaran-pembayaran yang sama. Jadi amortized loan itu sebenarnya adalah bentuk anuitas. Ingat, prinsip dasar dari anuitas adalah pembayaran yang dilakukan dengan nominal yang sama dengan interval yang sama gitu ya, yang reguler, teratur, equidistant gitu ya. Contohnya apa? Home mortgage loan atau misalkan di sini pinjaman kepemilikan rumah gitu ya, KPR gitu, atau misalkan cicilan mobil, auto loan.
Contohnya, misalkan kita berencana nih untuk mendapatkan loan sebesar 6.000 US dollar dari sebuah dealer furnitur pada tingkat bunga tahunan 15% yang akan kita bayar dengan pembayaran tahunan selama 4 tahun. Tentukan pembayaran tahunan dari loan tersebut dan lengkapilah tabel amortisasinya. Baik, di sini kita tahu tadi ya, N-nya gitu ya. N-nya ada 4, kemudian I-nya ada 15%, present value-nya ada 6.000 US dollar. Nanti tinggal dimasukkan ke kalkulator keuangan. Kalau kita misalkan ngitung pakai kalkulator keuangan, nanti ketemu payment-nya itu adalah masing-masing pembayarannya adalah 2.101,59. Nanti kita tinggal bikin, tadi kan diminta di soalnya untuk dibikin loan amortization schedule-nya gitu ya. Jadi misalkan berapa sih utangnya pada tahun pertama, pada pokoknya ya, pokoknya pada awal tahun pertama itu utang kita itu berapa, kan ada 6.000. Kemudian kita membayar cicilannya, payment-nya tadi kan 2.101,59. Nah, 2.101,59 itu untuk apa? Ini rinciannya apa? Kan kita ada untuk membayar bunga sama untuk membayar nyicil pokoknya kan. Jadi interest portionnya dari sekian itu berapa? Jadi 15% dari ini kan kita bayar bunganya tadi 15%. 15% kali 6.000 itu berapa? 900. Nah, sisanya ini dikurangi 900 yaitu 1.201,59 inilah yang akan digunakan untuk mencicil pokoknya. Jadi pokoknya berkurang, pada akhir tahun pertama pokoknya tinggal 4.798,41. Pada akhir tahun kedua kan kita membayar lagi, paymentnya kan sama, 2.101,59. Yang digunakan untuk membayar bunganya berapa? Ya tinggal 15% dikalikan sisa ininya ya, sisa pokoknya pada awal tahun kedua atau akhir tahun ke-1 tadi. Jadi ketemu 719,76. Sekian dari pembayaran 2.101 ini, 719-nya dipakai untuk membayar bunga, maka yang digunakan untuk membayar atau mencicil pokoknya adalah 1.381,83. Nah, tinggal saldonya nih pada akhir tahun kedua, saldo pokoknya berapa? Ya 4.798 dikurangi 1.381. Ketemu 346,58. Ini jadi saldo pada akhir tahun kedua atau saldo pada awal tahun ketiga. Tahun ketiga kita membayar lagi. Ya, proporsi pembayaran bunganya berapa? 15% kali saldo awal tahunnya ini. Berarti 512,49. Nah, dari sekian yang digunakan untuk membayar bunganya sekian, berarti proporsi untuk melunasi pokoknya berapa? 1.589,1. Maka nanti akan tinggal sisa 1.827,48 pokoknya pada akhir tahun ketiga. Awal tahun keempat, kemudian kita nyicil lagi kan di tahun keempat ini. Nah, proporsi pembayaran bunganya berapa? Ya 15% dikalikan saldo awal tahun ini, 1.827,48. Kemudian dari sekian digunakan untuk membayar bunga sekian, maka yang digunakan untuk mencicil pokok adalah 1.827,48 lunas. Jadi pas akhir tahun keempat dengan kita melakukan anuitas itu ya, pembayaran yang sifatnya sama tadi setiap akhir tahun itu akan lunas. Nah, tabelnya apa? Ya, sekian yang digunakan untuk membayar bunganya, sekian yang digunakan untuk melunasi pokok di tiap-tiap tahunnya. Nah, terkadang gini, amortized loan atau kayak cicilan lah ibaratnya, kayak tadi ya, cicilan mobil, cicilan rumah, gitu kan pada prakteknya seringkali bukannya tahunan, tapi pembayaran bulanan. Ya kan, kalau kita nyicil cicilan mobil, kredit mobil atau kredit rumah itu kan tiap bulan ya, tidak setahun sekali. Hal tersebut menyebabkan apa? Jadi perlu pengkonversian N itu kan tahunan ya tadi ya, ke dalam jumlah bulan dan penghitungan interest rate bulanannya. Jadi pada prinsipnya nanti hampir sama, mirip dengan yang kemarin yang pas waktu pertemuan atau chapter kelima. Jadi nanti I-nya itu dibagi M-nya, N-nya dikalikan M-nya. Kita lihat contohnya ya. Jadi misalkan ada soal seperti ini. Mari asumsikan kita mengambil mortgage
gitu ya, atau KPR senilai 300.000 US dollar selama 30 tahun dengan annual interest rate 8% dan pembayaran bulanan sebesar 201,29. Karena kita telah melakukan pembayaran selama 15 tahun atau 180 bulan pembayaran, maka masih terdapat 180 pembayaran bulanan lagi yang harus dilakukan sebelum mortgage lunas. Berapa banyak utang yang kita punya atas mortgage itu? Jadi ini ceritanya, kita tuh ngambil kayak KPR selama 30 tahun. Tapi itu sebenarnya udah berjalan nih separuhnya. Kita udah jalan selama 15 tahun. Masih tersisa 15 tahun lagi. Rinciannya apa? Jadi pembayaran bulanan kita itu sebesar 2.201,29. Annual interest rate-nya 8%, gitu ya. Nilai KPR-nya itu 300.000. Nah, kita disuruh hitung nih berapa sih utang yang masih kita punya atas mortgage itu. Pertama kita gambar dulu. Jadi payment-nya itu kan 2201,29 tadi ya. Nah, karena tadi sudah dilunasi separuhnya 15 tahun atau 180 bulan. Ini karena periode ininya ada 30 tahun, maka tinggal separuhnya lagi 15 tahun atau 180 bulan. Jadi nanti N-nya di sini 180. I-nya itu adalah ini, bunganya 8% dibagi dengan bunga bulanan ya, dibagi 12. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus yang kita gunakan untuk mencari present value. Jadi yang pertama, kita tadi kan mengambil mortgage 30 tahun senilai 300.000 pada tingkat bunga 8% dan pembayaran bulanan sebesar 2201,29. Ingat, kita telah melakukan pembayaran selama separuh periode 15 tahun gitu ya. Sehingga masih terdapat 180 pembayaran lagi yang belum terbayar lunas. Nah, saldo outstanding dari loan pada suatu waktu itu sama dengan present value dari semua pembayaran bulanan yang akan dilakukan di masa depan. Kita akan menggunakan persamaan untuk mencari present value untuk menentukan present value dari pembayaran-pembayaran di masa depan selama 15 tahun atau 180 bulan yang tersisa. Jadi sebenarnya nilai saldo outstanding dari loan itu sama dengan present value dari pembayaran yang masih tersisa yang perlu kita lakukan. Jadi nanti present value-nya bisa kita hitung pakai formula PMT dikalikan 1 min 1 dibagi 1 plus I dibagi M pangkat N kali M dibagi I bagi M gitu ya. Ini sebenarnya kayak modifikasi rumus present value tadi ya, cuman dibagi karena ini bulanan maka dia dibagi M, I-nya, N-nya dikalikan M. Seperti chapter kelima kemarin pada prinsipnya sama gitu ya. Kita tahu annual interest rate-nya ada 9%. Jumlah tahunnya kan tadi 15 tahun, M-nya 12. Atau ini N kali M-nya nanti ketemu 180. Payment-nya ada 2201,29. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, nanti ketemu 230, 345. Kalau kita pakai kalkulator keuangan juga sama. Nanti kalau pakai Excel mungkin ada selisih dikit tapi ya tidak terlalu material. Jadi kalau pakai Excel nanti pakai sama dengan PV. Rate-nya tadi kan ini ya 8% dibagi 12 atau 0,0067 atau 8/12 juga bisa di sini. And period-nya ada 180. Kemudian payment-nya tadi 2201,29, future value-nya 0, ketemu 229.788,69. Analisis kita apa? Jadi jumlah yang masih terutang sama dengan present value dari pembayaran-pembayaran yang tersisa. Di sini kita melihat bahwa setelah 15 tahun gitu ya, setelah periode 15 tahun kita masih berutang sekitar 230 344. Di sini kan 230 344,29 dari original loan sebesar 300.000. Kenapa kok kita sebenarnya udah setengah periode jalan nih cicil, tapi kok kenapa utang kita sangat masih banyak gitu ya, lebih dari separuh gitu. Kita ingat ya, pas waktu tabel amortized loan yang di sini tadi, kalau masih ingat, di sini lihat, kalau pembayaran anuitas gitu ya, yang kita lakukan itu sebenarnya
pembayaran amortized loan ini, itu untuk periode-periode pertama itu banyakan digunakan untuk membayarkan bunga. Yang untuk nyicil pokoknya itu cuma dikit-dikit tuh. Yang awal-awal tahun itu pokoknya cuma kecicil 1.200, naik sekian, ke sekian, ke sekian gitu. Jadi kebanyakan tuh sebenarnya cicilan di awal itu untuk membayar bunga. Itulah kenapa pokoknya walaupun sudah berjalan selama setengah periode gitu ya, setelah periode dari amortized loan-nya itu utangnya saldo pokoknya itu masih banyak, masih 230,344 US dollar. Nah, itu tadi kita belajar tentang ordinary annuity, anuitas biasa. Nah, sekarang kita beralih ke annuity due. Annuity due itu pada dasarnya adalah anuitas di mana seluruh cash flow-nya terjadi pada awal dari tiap-tiap periode. Misal, kita nyewa kos nih atau kamar kos gitu kan kita bayarnya di awal periode ya, bukan pas waktu selesai kita misalkan di situ 1 bulan baru kita bayar gitu kan enggak. Tapi kita di awal bulan dulu bayar kos, baru tinggal di situ selama 1 bulan. Nah, itu contoh annuity due. Jadi pembayarannya dilakukan di awal. Rumus untuk menghitung annuity due itu apa? Untuk future value sebenarnya hampir sama dengan ordinary annuity, tetapi karena ada compounding cash flow gitu ya, ada compounding period untuk cash flow-nya itu 1 periode lagi di luar ordinary annuity, karena dia kan disimpannya uangnya itu di awal tahun gitu ya. Jadi nanti tinggal dikalikan 1 plus I. Jadi rumus annuity due itu sama dengan rumus, pada dasarnya sama dengan rumus ordinary annuity, cuman dikalikan 1 plus I. Udah, itu saja. Jadi future value sama dengan PMT kali 1 plus I pangkat N-1 dibagi I dikalikan 1 plus I. Bagaimana dengan kalau mau ngitung present value-nya dari annuity due? Sama, nanti tinggal dikalikan 1 plus I. Juga sama. Jadi rumusnya mirip dengan yang ordinary annuity, tetapi dikalikan 1 plus I. Kenapa? Karena cash flow-nya tadi kan diterima 1 tahun lebih awal. Jadi present value-nya juga akan didiskontokan ke belakang 1 periode lebih sedikit. Jadi di sini dikalikan 1 plus I. Baik, itu untuk anuitas. Kita selesai ya untuk anuitas. Nah, sekarang kita ke perpetuitas. Apa itu perpetuitas atau perpetuities? Jadi perpetuity itu adalah anuitas yang terus berlanjut selamanya atau tidak memiliki jatuh tempo. Jadi misalkan tadi yang kita dapat uang tadi, misalkan uang yang setahun dapat misalkan 10 juta tadi, kita itu dapatnya tidak terbatas gitu, sampai kapanpun kita akan dapat 10 juta terus. Nah, itu berarti itu perpetuity gitu, karena sifatnya itu tidak terbatas, tidak ada pedotnya gitu ya, tidak ada stopnya. Misalkan apa? Misalkan aliran dividen dari sebuah preferred stock gitu ya. Jadi selama kita megang saham preferred itu ya kita tetap dapat dividen gitu kan ya. Jadi untuk perpetuitas ini ada 2 tipe sebenarnya. Yang pertama itu level perpetuity, yang kedua growing perpetuity. Untuk level perpetuity itu kalau pembayarannya terus konstan sepanjang waktu. Jadi ya tadi 10 juta, 10 juta, 10 juta sampai kapanpun kita tetap dapat 10 juta. Itu level, namanya level. Level itu kan sama. Growing itu berarti dia tumbuh. Jadi cash flow-nya terus tumbuh pada tingkat konstan dari satu periode ke periode lainnya sepanjang waktu. Jadi misalkan tahun depan saya dapat 10 juta, terus misalkan ada growth rate-nya itu 10%, maka tahun depannya lagi saya dapat 11 juta. Kan karena 10% kali 10 juta itu kan 1 ya. 1 juta. Jadi tahun kedua nanti, akhir tahun kedua saya dapat 11 juta. Akhir tahun ketiga saya dapat 12 juta 100. Begitu terusnya. Jadi tumbuh 10% terus. Itu contoh dari growing perpetuity. Nah, bagaimana cara menghitung present value dari sebuah level perpetuity? Itu rumusnya mudah ya. Jadi present value-nya itu sama dengan PMT dibagi I. Jadi PMT itu payment tadi, jumlah yang konstan tadi, kayak misalkan 10 juta tadi, I-nya itu interest rate atau discount rate per periodenya. Jadi misalkan
10% gitu ya, berarti tinggal 10 juta dibagi dengan 10%. Itulah present value-nya. Contoh gitu ya. Berapakah present value dari aliran pembayaran senilai 90.000 yang dibayar setiap tahun dan didiskontokan kembali ke saat ini dengan rate 9%. Kita tahu berarti PMT-nya 90.000, I-nya 9%. Kita gambar dulu ya. Nanti jadi setiap kali mengerjakan soal ini harus digambar dulu. Jadi di sini years-nya 1, 2, 3 sampai tidak terhingga gitu ya. Cash flow-nya 90.000, 90.000, I-nya 9%. Nanti tinggal dimasukkan 90.000 dibagi 0,09 jadi 1 juta. Jadi present value dari perpetuitas tadi itu sama dengan 1 juta US dollar. Analisis kita apa di sini? Jadi present value dari perpetuity itu 1 juta US dollar. Jadi kalau untuk kasus perpetuitas ini karena sifatnya itu tidak terbatas gitu ya, maka present value-nya tidak terpengaruh oleh waktu. Jadi tidak ada N-nya. Jadi perpetuity itu mau dihitung dalam 5 tahun atau 100 tahun ya nanti nilainya akan sama. 1 juta US dollar karena tidak N-nya itu diabaikan faktor N-nya. Nah, bagaimana kalau present value dari growing perpetuity? Jadi cash flow-nya, periodiknya itu tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang konstan tiap periodenya tadi ya, yang misalkan akhir tahun 1 nanti saya dapat 10 juta, akhir tahun berikutnya saya dapat 11 juta, tahun berikutnya saya dapat 12 juta 100. Itu jadi tumbuh 10%, 10% terus. Maka nanti menghitung present value-nya adalah payment period 1. Jadi payment period 1 tadi yang 10 juta tadi dibagi I min G. Jadi dibagi I minus growth-nya. Nah, ini contohnya. Jadi, berapa present value dari sebuah aliran pembayaran di mana pembayaran tahun ke-1 atau tahun pertamanya sebesar 90.000 dan pembayaran selanjutnya akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun. Interest rate yang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sebesar 9%. Jadi kita tahu di sini payment year satunya ada 90.000, growth rate-nya atau G-nya itu ada 5%, diskon rate atau I-nya yang kita pakai adalah 9%. Kita tinggal gambar, jadi 1, 2, dan seterusnya tidak terhingga. Ininya cash flow-nya tahun pertama 90.000 dikalikan 1,05, ini tahun kedua 1,05 pangkat 2 dan seterusnya. Nanti kita pengen tahu di sini berapa present value-nya. Nah, kita pakai rumus tadi ya. Present value sama dengan PMT periode 1 dibagi dengan I minus G. Tinggal dimasukkan 90.000 dibagi 9% minus 5% atau 90.000 dibagi 4%, 2.250.000. Inilah nilai dari growing perpetuity yang 5% tadi. Analisis kita apa gitu ya. Jadi dengan membandingkan present value dari sebuah level perpetuity yang tadi dengan sebuah growing perpetuity memperlihatkan bahwa adanya tingkat pertumbuhan 5% itu memiliki efek yang dramatis terhadap present value dari cash flow. Present value-nya meningkat dari 1 juta menjadi 2 juta 250 ya kan. Kalau yang tadi kan yang pertama tadi di sini ingatkan kita di sini 90.000 tapi pembayarannya itu 90.000 terus sampai tak terhingga 90.000 terus, tidak ada pertumbuhannya sama sekali. Nah, itu present value-nya 1 juta. Kalau ada growth-nya 5%, itu efeknya luar biasa. Jadi present value-nya menjadi senilai 2.250.000. Baik, selesai untuk perpetuitas. Kita lanjut ke aliran kas kompleks atau complex cash flow streams. Jadi apa sih complex cash flow streams itu? Jadi ketika kita di dunia usaha nyata gitu ya, mungkin kan aliran kas itu tidak akan sesederhana itu. Dalam artian gini, mungkin tidak berbentuk anuitas semuanya gitu. Selama 10 tahun nggak anuitas semuanya, tetapi ada yang sebagian anuitas gitu ya, misalkan dari tahun 1 sampai tahun keempat kita dapat 1 juta, 1 juta, 1 juta
tahun berikutnya kita dapatnya 2 juta misalkan, tahun berikutnya dapat berapa lagi gitu kan, berarti jumlahnya berbeda, jadi tidak anuitas penuh dalam 10 tahun itu misalkan. Terus bisa jadi ada di 1 tahun itu kita tidak ada aliran kas masuk, tetapi malah aliran kas keluar. Nah, ketika aliran kasnya kompleks seperti itu, maka nanti juga cara menghitungnya akan menggunakan kombinasi dari rumus yang kita pelajari di bab 5 dan di bab 6. Jadi, cash flow di dunia bisnis itu tidak selalu melibatkan satu jenis aliran kas, jadi tidak hanya cash inflow saja, bisa jadi cash inflow sama cash outflow. Kemudian cash flow-nya mungkin juga single cash flow atau annuity cash flow tadi ya. Jadi misalkan dari tahun 1 ke 4 itu sama 1 juta, kemudian tahun ke-5 itu 2.500.000, tahun ke-6 sampai ke-7 misalkan 2 juta, tahun 9 ke 10 itu 1.500.000. Jadi bisa ada yang single cash flow, ada yang annuity cash flow. Nah, misalkan seperti ini untuk punyanya si Marriott. Jadi aliran kas di akhir tahun pertama itu 500, akhir tahun kedua itu dia dapat 200, akhir tahun ketiga minus, ada cash outflow sebesar 400, minus 400. Kemudian dia dapat konstan lagi tiap tahun sampai dari tahun keempat sampai akhir tahun ke-10 500. Nah, kita kalau mau ngitung present value-nya gimana? Atau gini, kalau misalkan ini saya gambarkan dulu ya ke bisnis nyata gitu ya. Misalkan gini, saya buka usaha, kemudian akhir tahun pertama saya dapat keuntungan 500. Akhir tahun kedua saya dapat keuntungan 200. Nah, dari 2 tahun pertama ini, nanti saya merencanakan pada tahun ketiga, saya akan membeli mesin baru atau membuka cabang baru gitu ya, yang membutuhkan kira-kira modal yang lumayan tinggi pengeluarannya gitu. Jadi nanti aliran kas saya akan menjadi minus karena terlalu banyak beli mesin misalkan. Pada tahun keempat, 5, 6, 7 seterusnya karena ini saya tambah ininya, jadi aliran kasnya itu stabil, sudah 500 US dollar terus tiap tahun, misalkan seperti itu. Nah, cara menghitung present value-nya seperti apa? Nah, kita harus pilah-pilah mana yang masuk anuitas, mana yang masuk single cash flow. Kalau kayak ini, misalkan tahun pertama ini 500 ini kan single cash flow nih, 500 saja di satu titik ini. Berarti nanti present value-nya tinggal dihitung, jadi 500 dibagi gitu kan, 1 plus I-nya 6%, pangkat 1. Jadi 500 dibagi 1,06, ketemu sekian. Tahun kedua, ini juga sama, 200 dibagi 1 plus 0,06 pangkat 2, ketemu sekian. Akhir tahun ketiga juga sama. Ini minus 400 dibagi dengan 1 plus 0,06 pangkat 3, ketemu sekian. Nah, kalau yang khusus tahun keempat sampai tahun kelima ini, kalau kita lihat, ini kan sebenarnya anuitas ya. Jadi, pembayaran dengan nominal yang sama dengan jarak yang konstan. Ini adalah sebuah bentuk anuitas. Artinya apa? Kita bisa pakai rumus anuitas. Jadi, kita pakai rumus anuitas dengan N sebesar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya 7. Gitu ya. Itu kita tarik, ini kita tarik pakai N7 sampai di titik ini. Kan anuitas itu akhir tahun ini ya, pembayaran tiap akhir tahun. Nah, kalau kita pakai N-nya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka itu angka yang kita hitung tadi itu adalah sampai di titik gini, akhir tahun ketiga. Itu jadi kita pakai 500 ini, PMT 500 ini kita pakai, kita diskontokan dengan N7 menggunakan rumus present value dari anuitas. Selanjutnya, ini kita diskontokan lagi ke sini pakai rumus single cash flow. Karena ini ibaratnya pas di titik ini itu kan harga nilainya 2.791. Nah, kita present value kan dengan rumus single cash flow. Jadi 2791 dibagi 1 plus 0,06 pangkat 3. Ketemu 2343,54. Ini semua kita jumlahkan, jadi total present value-nya adalah 2.657,39.
Contoh, kita langsung contoh saja ya, jadi biar lebih gampang. Jadi berapa present value dari cash flow sebesar 300 pada akhir tahun 1 sampai dengan 5, cash flow negatif sebesar 600 pada akhir tahun ke-6, dan cash flow sebesar 800 pada akhir tahun 7 sampai dengan 100. Apabila diskon rate yang tepat untuk digunakan adalah sebesar 10%. Artinya di sini apa? Dari tahun 1 ke 5 ini sebenarnya adalah anuitas ya. Karena jumlahnya 300 dan berlangsung selama 5 tahun ini ya. 300 ini anuitas, cash flow negatif ini single cash flow. Nah, ini juga 800 dari tahun 7 sampai 10 ini juga sebenarnya anuitas juga. Kita gambar dulu, jadi pada tahun ke-0, kemudian tahun 1 sampai 5 itu kita dapat 300, tahun ke-6 kita ada kas keluar 600, tahun ke-7 sampai 10 kita dapat 800, I-nya 10%. Jadi nanti step-step penghitungannya adalah kita present value kan dulu yang di sini pakai rumus ordinary annuity ke sini ya. PMT 300, N-nya adalah 5. Kita tarik ke sini. Kalau yang ini single cash flow. Jadi nanti tinggal dibagi 1 plus I-nya, jadi dibagi 1,1 pangkat 6. Kalau khusus yang di sini nanti kita pakai 2 step. Karena ini kan anuitas nih 7 sampai 10. Kita pakai anuitas untuk sampai di titik di sini, sampai di akhir tahun ke-6. Jadi ini nanti N-nya selama 4 tahun. 7, 8, 9, 10. Jadi 4 tahun ketemu di titik ini. Berapa pakai rumus anuitas, nanti kita single ini ya, kita diskontokan dengan rumus single cash flow. Nanti angka yang ini dibagi dengan 1,1 pangkat 6, ketemu present value-nya. Nanti tinggal dijumlahkan ketemu present value dari semua aliran kas ini. Untuk tahapan-tahapannya tadi sudah saya jelaskan. Ini yang pertama tadi yang 300 kita pakai ya rumus ordinary annuity kan, PMT-nya 300, I-nya 10%, N-nya tadi kan selama berapa tahun? Ada selama 5 tahun ya. Jadi tinggal dimasukkan. Untuk yang 600 tadi nanti pakai rumus single cash flow, jadi dibagi 1,1 pangkat 6 ketemu sekian. Untuk yang 800 tadi yang pada akhir tahun ke-7 sampai dengan 10 tadi, kita cari dulu pakai rumus ordinary annuity dengan N-nya 4. Sehingga posisi pada akhir tahun ke-6 nanti 2535,89. 235,89 ini kita diskontokan dengan rumus single cash flow, jadi dibagi dengan 1 plus I pangkat N atau 1,1 pangkat 6 ketemu 1431,44. Kalau dijumlahkan maka 1137,24 dikurangi 338,68 ditambah 1431,44 ketemu 2229,82. Ini kalau step-stepnya tadi kalau pakai financial calculator sama ya. Jadi step 1 tadi ngitung yang anuitas 5 tahun pertama, single cash flow tadi yang single outflow cash outflow tadi. Kemudian untuk menghitung anuitas sampai titik akhir tahun ke-6 dan kemudian didiskontokan dengan single cash flow pada akhir tahun ke-6. Nah, analisis kita apa? Jadi contoh tadi mengilustrasikan bahwa aliran kas gitu ya, aliran kas yang kompleks itu dapat dianalisis dengan menggunakan formula matematika yang sudah kita pelajari dari bab 5 dan bab 6. Intinya apa? Jadi jika cash flow telah dibawa ke satu periode yang sama, maka cash flow dapat ditambahkan atau dikurangkan untuk mencari nilai total cash flow pada periode waktu tersebut. Tadi kan kita tahu tuh, kita hitung satu-satu ya present value-nya berapa, yang outflow tadi present value-nya berapa, yang tahun ke-7 sampai 10 tadi juga kita anuitaskan gitu ya, diskontokan pakai rumus anuitas, terus diskonto lagi pakai rumus single cash flow tadi berapa. Nah, setelah itu kan tinggal ditambahkan kira-kira jadi cash flow-nya berapa. Nah, tadi kita juga belajar bahwa pembuatan timeline itu merupakan sebuah langkah yang kritikal gitu ya. Agar kita lebih gampang memahami permasalahan time value of money yang di sini tadi. Jadi salah satu kuncinya kan di sini. Ketika kita gambar timelinenya ini,
sudah tepat gitu, nanti insya Allah ketika kita menghitung akan sangat mudah sekali. Jadi timeline itu adalah sesuatu yang wajib kita bikin ketika mengerjakan soal-soal yang terkait dengan time value of money. Baik, saya kira untuk bahasan chapter 6 itu, jadi pada intinya ketika kita belajar bab 5 dan 6 ini, kita harus paham konsepnya dulu. Apakah aliran kasnya itu single cash flow gitu ya, kayak pada chapter 5 atau multiple cash flow gitu, atau yang berbentuk anuitas misalkan. Nah, dari situ kita tentukan nanti kan untuk menghitung future value atau present value-nya kan pakai rumus yang berbeda. Kemudian kalau untuk complex cash flow stream ya kita lakukan penghitungan dengan kombinasi dari dua metode atau dua rumus yang kita tahu gitu ya. Mungkin itu saja untuk bab ini. Cuman pesan saya untuk bab terkait anuitas maupun single cash flow kemarin yang untuk chapter 5 tolong dipelajari dengan benar-benar karena ini nanti setidaknya akan terbawa sampai beberapa bab ke depan. Jadi yang kita pelajari di bab 5 dan 6 ini adalah jadi basis gitu ya, jadi fundamental untuk pembelajaran kita di chapter-chapter berikutnya. Jadi sangat penting untuk memahami konsepnya terlebih dahulu.